terpilih selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo sekaligus Ketua Komite SD Muhammadiyah Bayan. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua, wali siswa, peserta khataman hafalan juz 30. Yang kami cintai dan kami banggakan semua siswa-siswi peserta khataman hafalan juz 30, keluarga besar SD Muhammadiyah Bayan, dan seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menjadi hamba yang beriman. Bersama Al-Quran Kamis 16 Rejab 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2025 Miladiah dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Masak Surya dan Mas Purworejo. 4. Sambutan-sambutan. 5. Tilawah berjamaah. 6. Istirahat. 7. Pengujian hafalan juz 30. 8. Penyerahan sertifikat khatam hafalan juz 30. 9. Pemberian apresiasi. 10. Penutup. 11. Foto bersama. Kita mulai acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Aisyah Afifah Fauzia, juara 1 Maksi cabang tingkat Kabupaten Purworejo, dan Ananda Ubaizaki Marga Kusumantoro, juara 2 Maksi cabang Bintil Kecamatan Kayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal-unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa
بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang bila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Dan adapun orang yang gigih dan merasa dirinya cukup dan tidak perlu pertolongan dari Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Surat Al-Lail ayat 1 sampai 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Sang Surya dan Mas Purworejo. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Sambutan yang pertama oleh Bapak Ahmad Darusman SPD selaku Ketua Perguruan Muhammadiyah Bayan. Kepada Bapak Ahmad Darusman SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bayan Bapak Dr. Taufik Nurhadi MAG, yang saya hormati Ketua Tim Pengembang Perguruan Muhammadiyah Bayan, yang saya hormati perwakilan dari Forkom Pincang Bapak Kapolsek apa yang mewakili, yang saya hormati perwakilan dari Kepala Desa Sangbanyu, yang saya hormati Kepala Pondok Pesantren Darul Arqam SMP Muhammadiyah Jono, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Jono, yang saya hormati Sohibul Baik Kepala SD Muhammadiyah Bayan, dan tak lupa dari TK dan KB Aisyah Jono yang saya hormati, dan seluruh wali siswa kelas 5, mohon maaf sudah lupa dengan muridnya. Wali siswa kelas 5 yang saya hormati, dan seluruh tamu undangan hadirin yang maaf tidak saya sebut satu persatu, semuanya yang saya hormati, dan tak lupa siswa kita kelas 5 seluruhnya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Mari rasa syukur kita ungkapkan dengan lafal kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita seluruh umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, para siswa yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, meskipun baru akan berlangsung karena sebentar lagi baru akan dikhatami,
Tetapi perkenankan saya mengucapkan selamat kepada seluruh santri yang hari ini dikhatami sudah menghafal sebanyak juz 30, satu juz gitu ya. Bukan 30 juz ya. 30 juz apa juz 30? Ada juz 30. Baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Juz 30 yang sudah dihafal ini akan mendasari nanti dikhataminya 30 juz insya Allah yang akan datang. Nah, oleh karena itu tentu kepada para santri yang kedua saya pesankan tentu tidak boleh puas hanya dengan menghafal satu juz. Memang kita bersyukur sudah hafal satu juz, tapi tidak boleh puas, tidak boleh berhenti sampai di situ. Bapak Ibu juga hari ini boleh berbangga, tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus ada upaya melanjutkan agar tidak hanya khataman juz 30, tapi besok pada saatnya khataman 30 juz, insya Allah. Itu ya, Bapak Ibu semangat ya untuk melanjutkan itu ya. Baik. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, maka meskipun ini baru kelas 5, tentu saya boleh memberikan saran supaya nanti putra Bapak Ibu pasca pendidikan di SD Muhammadiyah Bayan supaya dilanjutkan ke pendidikan yang bisa melanjutkan hafalannya dari juz 30 menjadi 30 juz. Kemana kira-kira Bapak Ibu? Ke pondok pesantren Bapak Ibu, ke pondok pesantren. Harapannya ke pondok pesantren Darul Arqam, harapannya. Tapi kalau tidak, kami tidak akan mewajibkan di perguruan kita Muhammadiyah Bayan ini belum mewajibkan dari SD terus ke SMP yang ada tidak. Tapi saya memang menganjurkan supaya dilanjutkan ke pondok pesantren yang di pondok pesantren itu nanti akan terus berkelanjutan hafalannya sehingga harapan para putra-putra ini besok akhirnya hafal 30 juz dari sana juga akan diselesaikan. Tapi kalau sekolah reguler, ya mohon maaf kalau hanya sekolah reguler tidak cukup dengan mungkin menghafal secara intensif, mungkin benar untuk bisa menghatamkan 30 juz. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai satu gambaran bahwa di pondok kami itu betul-betul konsep melanjutkan hafalan putra Bapak Ibu. Baru saja pada bulan yang lalu kami sudah menghatami satu anak baru kelas 11. Kelas 11 itu kelas berapa? Kelas 2 SMA. Itu sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Santri pondok pesantren Darul Arqam. Dan ini beberapa santri di bawahnya insya Allah akan segera menyusul. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang putra putrinya nanti diharapkan sekarang juz 30, besok pada saatnya 30 juz, kami mengajak Bapak Ibu nanti dipondokkan di pondok kami, pondok pesantren Darul Arqam SMP Muhammadiyah. Saya mau pondok di Jogja saja, mau pondok di Solo, tidak apa-apa, tapi ini memang arahnya ke sana supaya jangan berhenti hanya juz 30. Ya, santri ini masih yang melanjutkan hafalan lanjutannya apa sudah cukup? Juz 30 saja. Siap melanjutkan ya? Baik, berarti putra-putra sudah sinkron ini. Harusnya nanti sesuai dengan harapan Bapak Ibu, putra-putra juz semangat nanti melanjutkan hafalannya sampai betul-betul bisa menghafal 30 juz. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira sudah dipahami bahwa seorang anak yang bisa hafal 30 juz besok di akhirat akan menyematkan mahkota emas kepada kedua orang tuanya. Nah, orang tua yang mendapat mahkota emas ini ya kira-kira orang tua yang ya sudah berusaha semaksimal mungkin suatu orang ini hafal 30 juz. Nah, saudara tentu yang seperti itu besok tempatnya adalah surga Bapak Ibu sekalian. Sehingga keutamaannya, kelebihannya luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, mari kita berikhtiar supaya nanti putra-putra bisa melanjutkan sampai 30 juz. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini kesempatan memang ya sekaligus kami menawarkan kepada kami. Insya Allah kami akan menjual hafalan juga nanti sisi bahasa ini akan menjadi bagian dari yang
kemudian kita unggulkan juga. Harapannya nanti para santri itu juga diajari berbahasa Arab dengan baik, berbahasa Inggris dengan baik, sehingga kelak santri-santri pondok pesantren Darul Arqam ini tidak hanya bisa menjangkau perguruan tinggi yang ada di Indonesia, tapi juga bisa menjangkau perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Apakah itu di Mesir, apakah itu di Yaman, apakah itu di Turki, apakah itu di Madinah, di Mekah dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu tidak usah khawatir, jangan seperti zaman-zaman dulu seolah-olah kalau pondok pesantren itu ya hanya pintar ngaji saja. Tidak. Pondok pesantren modern itu tidak sekedar bisa ngaji, tapi juga bisa berbahasa dengan baik, bisa menuntut ilmu umum dengan baik, sehingga kelak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh para Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kan nek bocah pinter kowe ora dipondoki. Nek sing ora pinter apa teh nakal pondoki. Nah, rumah saya pondoki buat bocah dulu buat nakal-nakal bundandani. Oh tidak, jadi dulu lah. Sekarang tidak seperti itu. Bapak Ibu sekalian, nek bocah pinter malah dipondoki. Biar nanti bisa berdakwah Islam, biar bisa menguasai ilmu pengetahuan agama, juga bisa menguasai ilmu pengetahuan umum. Dan anak yang pintar itulah nanti yang bisa menjangkau itu. Maka kalau punya anak pintar pondokkan, semerata orang pintar kerja di pondok, semerata pintar kerja di pondok, dari pondok kabeh, gitu kan? Karena memang di pondok itu maaf pelajaran agama lebih diutamakan. Nah, sehingga harapannya orang banyak pintar nek sholat sergap, berapa nambah Bapak Ibu? Orang banyak pintar nek sholat sergap, akhlaknya apik kalau Bapak Ibu bekti bantu. Pilih budi, saya pinter nih, asalnya orang hati-hati malah terlalu wangi pribun, pilih budi. Pilih saya pinter atau berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Tentu itu harapannya. Nah maka ini santri ya, ini siswa sudah kelihatan potensinya, sudah terbukti di satu juz apa. Nah kalau ini nanti menghafalnya lebih intensif, maka dia hanya satu juz yang jadi apa. Tapi insya Allah pada saatnya bisa sampai 30 juz. Nah oleh karena itu, mari kita ikut bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang saya sampaikan dan mohon maaf tadi Bu Lurah, mohon maaf yang saya hormati ini tidak begitu jelas tadi karena datangnya belakangan juga berbicara Ibu Kepala SD barangkali dari SD sekitar yang diadili, dari SD Tangbanyu. Terima kasih sekali dukungannya kepada Bapak Ibu ya, mungkin yang hari ini menyempatkan hadir di acara ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas nama perguruan Muhammadiyah Bayan dan mendukung kegiatan ini sepenuhnya dan mendukung untuk berkelanjutan, tidak hanya sebatas khatam juz 30, tapi berkelanjutan sampai khatam juz 30. Oleh karena itu pilihlah pendidikan di masa yang akan datang setelah tamat SD, pendidikan yang berkesinambungan dengan apa yang sudah dirintis di SD Muhammadiyah Bayan. Demikian, nasrul minallah wa fathul qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Darusman atas sambutannya. Sambutan yang kedua oleh Bapak Dr. Andes Muhamidi MPD selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo sekaligus Ketua Komite SD Muhammadiyah Bayan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Nur Hadi, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bayan, yang saya hormati Ibu Lurah Geno dan Pak Lurah Sangbayu yang kita tunggu kehadirannya, yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Darusman. Ini Ahmad Darusman ini amat dahlanya Kecamatan Bayan. Kepada yang saya hormati Ibu Kepala SMP Muhammadiyah Geno, Ketua Pondok Pesantren Darul Arqam, yang saya hormati
Dono dan SD Negeri Sangbaru. Yang saya hormati Ibu Kepala TK dan Kepala PAUD Aisyah Dono. Yang saya hormati Korkom Pincang yang dihadiri oleh Bapak perwakilan dari Kapolres. Yang saya hormati dan saya banggakan adalah Ibu Kepala SD Negeri, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah. Ini acara ini bisa terselenggara karena adanya Ibu Kepala SD Muhammadiyah. Dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang sangat saya banggakan, yang pertama adalah anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi, murid-murid kelas 5 Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bayan. Serta tidak kalah pentingnya adalah ibu dan bapak wali murid kelas 5 SD Muhammadiyah Bayan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sampai pada kita yang insya Allah selalu itibak kepadanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti hafalan juz 30. Ini bukan membaca tapi hafalan. Mungkin ini ya anak-anak saya, ibumu, bapakku belum tentu hafal. Hafal enggak Bapak Ibu? Sekarang kalau berat. Bu Rina saja mungkin enggak hafal juz 30, nek baca bisa tapi nek hafalan tidak bisa. Ini adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Perguruan Muhammadiyah. Ini adalah merupakan aset, merupakan generasi emas yang nanti akan mengisi Republik Indonesia, mengisi keluarga ibu dan bapak penuh dengan barokah. Jadi ibu dan bapak generasi emas ya, bukan generasi cemas. Sekarang ini banyak anak-anak kalau melihat di postingan itu Pak Polisi, ada yang anak kelas 5 itu curanmor dan di postingan itu. Ada yang 3 orang ngerti di tahun anak SMP. Ini adalah generasi emas yang patut kita banggakan. Ibu dan bapak, tahfidz Al-Quran seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad Basma, itu akan diperlakukan secara istimewa oleh siapapun. Kalau anak-anakku nanti bisa tahfidz 30 juz, bukan juz 30 ya, 30 juz. Anak-anak mau sekolah dimanapun, itu sekolah lanjutan akan berebutan untuk menerima sekolah bonak gue. Bahkan di perguruan tinggi itu menjadi rebutan. Masuk fakultas kedokteran, Universitas Gadjah Mada, ada jalur tahfidz Al-Quran. Masuk di semua perguruan tinggi negeri maupun swasta, termasuk di Universitas Muhammadiyah Purworejo yang saya terlibat di dalamnya. Itu kalau tahfidz di samping masuknya tidak bayar dan biayanya gratis. Senang tidak anak? Jadi besok kalau sudah lulus SD akan melanjutkan ke SMP atau mondok anak-anak. Ada yang SMP, ada yang mondok. Tapi jangan lupa menghafal Al-Quran tetap dilanjutkan. Jangan santai-santai di rumah. Wah, wis apa terus santai-santai di rumah.
masuk tanpa tes, bisa diterima dan ditempatkan di tempat yang terhormat. Nek kancane itu nek salah dikeplaki, tapi nek hafiz Al-Qur'an ora dikeplaki. Sing arep keplak tebing kepala. Sing arep keplak wajib kepala. Itu ada di postingan seperti itu, Pak Darus. Oleh karena itu, berbanggalah menjadi hafiz Al-Qur'an. Nanti akan menjadi generasi emas pada saatnya nanti, pada tahun 2045, anak-anak akan memimpin negeri ini. Mungkin ada yang menggantikan Bu Nurul, menggantikan Pak Rafiq, menggantikan Bu Nurah pada saatnya nanti. Dan bapak-bapak ibu yang ada di depan sana nanti akan lambat laun akan surut dan digantikan oleh anak-anak. Mungkin ada yang jadi lurah dulu nanti pada saatnya, ada yang jadi lurah di Gerabak mungkin pada saatnya, ada yang jadi Kapolsek, jadi Kapolres, tetapi Kapolsek dan Kapolres yang hafiz Al-Qur'an, sehingga setiap langkahnya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat, terutama kepada anak-anakku dan orang tua serta ibu dan bapak guru pembimbing. Semuanya berperan serta dalam kegiatan ini dan menjadikan anak-anak menjadi hafiz. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammadiyah atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu persiapan khataman. Oke, sambil untuk menunggu persiapan anak-anak, silakan monggo Bapak Ibu bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan.
tilawah berjamaah oleh peserta khataman hafalan juz 30 SD Muhammadiyah Bayan tahun 2025 dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم وما أنزل الله من سلطان على الذين آمنوا إلا أن يقولوا آمنا بما أنزل الله
acara yang selanjutnya yaitu istirahat. Dipersilakan istirahat kurang lebih 5 menit ya. Kami persilakan hadirin dan semua peserta menikmati sajian yang telah kami sediakan.